Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas teknik riset operasional kelas R02 metode simplex. Saya sendiri Dendi Rizka Putra. Dama Ramadan. Saya Dimas Dwi Cahyo. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke materinya. Metode simplex merupakan metode yang biasanya digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan pada pemrograman linear yang kombinasi variabelnya terdiri dari 3 variabel atau lebih. Metode yang secara matematis dimulai dari pemecahan dasar yang visible, basic visible solution, ke pemecahan dasar visible lainnya yang dilakukan berulang-ulang iteratif sehingga tercapai suatu penyelesaian optimum. Langsung ke soal. Yuk, Put. Untuk soal nomor 1 itu selesaikan linear program berikut ini dengan metode simplex, yaitu maksimumkan Z sama dengan 400x1 ditambah 300x2. Untuk fungsi kendalanya atau batasan yaitu 4x1 ditambah 6x2 lebih kecil sama dengan 1200. Untuk nomor 2 itu 4x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 800. Untuk nomor 3 x1 lebih kecil sama dengan 250. Untuk nomor 4 x2 lebih kecil sama dengan 300. Untuk fungsi tujuan yaitu diambil dari maksimum CZ-nya itu 400x1 ditambah 300x2. Nah, itu dirubah menjadi pengurangan menjadi Z dikurang 400x1 dikurang 300x2 sama dengan 0. Untuk fungsi kendala, sebenarnya ini bukan fungsi kendala tapi lebih ke fungsi variabel pembantu. Iya, fungsi kendala sih masuk ke Put. Jadi kayak ditambah variabel imajinatif Ya. buat ngebantu. Jadi ini jadi soalnya itu dirubah dari kurang dari itu dirubah menjadi sama dengan. Kalau ingin merubah menjadi sama dengan, kita harus memasukkan variabel slug untuk mengganti kurang darinya itu. Dan karena nomor 1 udah dijelaskan oleh kelompoknya Pian, jadi saya mungkin mau kelompok saya ini mau ngejelasin nomor 2 aja ya, Bu. Jadi kita skip langsung ke nomor 2 aja. Ini dia soalnya. Ini ya, jelasin yang nomor 2 ya. Maksimum Z-nya itu adalah 2x1 ditambah 3x2 ditambah 3x. Untuk fungsi kendalanya x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih kecil sama dengan 9. 2x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 25. x2 ditambah 2x3 lebih kecil sama dengan 10. x1, x2, x3 lebih besar dari 0. Fungsi tujuannya yaitu sama kayak tadi, dari maksimum Z dirubah ke pengurangan, yaitu Z dikurang 2x1 dikurang 3x2 dikurang x3 sama dengan 0. Nah, yang untuk fungsi kendalanya di nomor 1 itu ada variabel x1, x2, x3. Nah, untuk variabel pembantunya itu adalah x4. Untuk nomor 2 itu 2x1 ditambah 3x2, variabel pembantunya itu adalah nomor 5. Nah, kenapa variabel pembantunya itu beda-beda ya? Karena variabel pembantu itu nggak boleh sama. Jadi misalkan di atas itu 4, berarti di bawahnya 5 untuk seterusnya. Nah, untuk nomor 3 ini x2 ditambah 2x3 ditambah x6. Nah, x6-nya ini kan variabel pembantu sama dengan 10. Nah, nomor 4 ini tinggal di
ngikutin aja kayaknya. Dia nggak masuk ke data sih, tabel data. Jadi untuk mempermudah menjelaskannya, kita menggunakan Excel. Iya, Bu. Jadi pengerjaannya menggunakan Excel. Oke, lanjut, Dim. Ini ya. Ya. Jadi kalau udah dibikin ini fungsi kendalanya ditambah variabel pembantu juga, tinggal dimasuk-masukin aja ke tabel data untuk mempermudah kita juga sih untuk perhitungan di nantinya. Nah, habis itu kan dari data di atas itu dimasukin ke dalam tabel. Nah, untuk tabel pertama itu Z nilainya bebas ya, kita ambil aja 1. Terus untuk X1, tabel Z di bagian X1 itu kenapa jadi -2? Karena kita lihat di fungsi tujuan itu yang di atas, fungsi tujuan Z, Z dikurang -2 X1, jadi itu nilai dari X1 itu -2. Nah, jadi tinggal di inputin aja nilai Z nya kan -2, terus yang X2 nya itu -3. Nah, untuk X3 nya itu karena itu kan -X, jadi sama dengan -1. Untuk X4, X5, X6 itu tidak ada di data Z, maka ditulis 0. Untuk bagian nilai dari tabel X4 itu X4 mana X4? Oh, ini dia. X1 itu sama dengan 1 ya, karena kan X ya cuma 1. Terus X2 pun sama, X2, X3, X4 itu 1 semua. Untuk X5, X6 itu karena nggak ada datanya jadi 0. Untuk bagian X5 itu di X1 itu sama dengan 2. Kenapa? Karena ada variabel itu ya, variabel 2 ya. Variabel atau enggak sih? Dan yang mana? Yang X5, yang 2X1 itu. Ini. Nah, itu nilainya 2 terus variabelnya X1. Iya. Ya. Berarti nilainya 2. Nah, terus di bagian X2-nya itu nilainya 3. Nah, untuk X3, X4 itu nggak ada karena datanya nggak ada juga. Untuk X5 nilainya 1. Untuk X6 itu X1 karena nilainya nggak ada berarti 0. Untuk X2 nilainya ada itu 1. Nah, untuk X3 nya nilainya ada yaitu 2. Nah, untuk nilai X4, X5 itu karena nggak ada juga jadi nilainya 0. Untuk X6 ada 1. Udah. Di sini saya lanjut, Dim. Ya, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara mencari kolom kuncinya. Cara mencari kolom kunci itu mudah sekali. Kita hanya mencari nilai terkecil. Kita bisa cari dari nilai minus paling terkecil itu -3. Jadi kolom ke bawahnya itu adalah kolom kunci kita. Lalu untuk mencari baris kuncinya, kita cari dari nilai indeks terkecil. Untuk mencari nilai indeks terkecilnya sendiri ini caranya nilai kanannya kita dibagi dengan nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Jadi untuk indeks yang Z, karena nilai kanannya 0 dibagi -3 hasilnya 0. Lalu 9 dibagi 1 hasilnya 9. Lalu 25 bagi 3 hasilnya 8,3. 10 dibagi 1 hasilnya 1. Jadi indeksnya 0, 9, 8,3 dan 10. Lalu untuk cari baris kuncinya itu kita cari dengan titik kunci, Pak. Titik kunci. Baris kuncinya belum dijelasin kan? Tadi udah cara nyari baris kuncinya dari indeks terkecil ya. Jadi jadilah 8,3 ini baris terkecilnya.
Indeks kecilnya 8,3. Lalu titik kuncinya adalah perpotongannya. Jadi perpotongannya pada nilai 3 di X5 dan X2 nilainya 3. Lalu nilai baris kunci dibagi dengan titik kunci, jadi X5 berubah menjadi X2. Udah lanjut. Karena ini jadi untuk memasukkan ada yang namanya NBBK. Nah, untuk mencari NBBK itu caranya dari tabel yang atas, di tabel sebelumnya yang mencari titik kunci, si nilai X1 dibagi oleh titik kunci. Nah, titik kunci juga dibagi dengan titik kunci, lalu si X3 dibagi dengan titik kunci, si X4 dibagi dengan titik kunci, si X5 dibagi dengan titik kunci, ya seterusnya seperti itu. Lalu dimasukkan datanya ke, kalau sudah ditemukan ke X1 jadi 0,6, terus X2 jadi 1, X3 jadi 0, X4 jadi 0, X5 jadi 0,3, X6 jadi 0, dan nilai kanannya jadi 8,3. Nah, dimasukkan ke NBBK-nya. Nah, untuk mencari baris lama, ini untuk baris Z, baris lama Z itu diambil dari sini. X1-nya langsung masukkan ke sini sampai ke NK. Setelah sudah, kita sekarang mencari nilai baris baru kunci dengan cara patokannya ada di -3 di sini yang merah. Nah, di sini jadi pengali untuk nilai baris lama dikurang buka kurung nilai baris baru kunci dikali pengali -3. Jadi semuanya dikali -3. Sebelumnya dikurang dulu dari nilai baris lama. Jadi yang dikurang 2 dikurang buka kurung nilai baris baru kunci 0,6 dikali -3, hasilnya adalah 0. Selanjutnya pun sama seperti itu sampai kita ke X6. Setelah sudah, kita masukin lagi nilai-nilainya ke tabel baru. Nah, di sini kita cek lagi nih nilai si Z-nya masih ada minus apa enggak. Kalau misalkan masih ada minus, berarti kita buat iterasi baru. Kita mulai dari ulang lagi kayak mencari kolom kunci dan selanjutnya. Caranya sama kayak di atas. Jadi langsung aja ke nilai baris baru kunci yang iterasi kedua. Caranya pun sama seperti di atas, kayak langsung kita masukin aja nilai yang udah dirubah, terus baris lamanya juga tinggal masukin aja. Untuk mencari si nilai baris baru kuncinya dengan cara seperti tadi, nilai baris lama dikurang buka kurung nilai baris baru kunci. Nilai baris kuncinya yang berwarna biru dan dikali pengali dari ini -1. Hasilnya untuk X1 nya 0,3 dan seterusnya. Langsung ke X6 aja sih, karena semua caranya sama sih, kayak langsung aja terus dimasukin lagi ke table selanjutnya. Jadi kita bikin table baru untuk ngecek yang hasil yang sudah ditemukan. Untuk cross check lagi di nilai flow si Z apakah masih ada minus. Kalau masih ada minus, bakal diulang lagi. Tapi karena di sini udah nggak ada minusnya, jadi nggak perlu dibuat iterasi baru, dan udah ada, kita sudah bisa menemukan Z maksimumnya, yaitu nilai kanan dari Z.
yang didapat dari nilai baris perhitungan nilai baris baru kunci. Nah, di sini Z maksimumnya 25,6, X3-nya 0,6, X2-nya 8,3, X6-nya 0,3. Kenapa X1, X4, X5 itu kosong? Karena dia nggak ada nilainya, jadi dikosongin aja nggak apa-apa. Karena juga variabel tambahan yang berubah tadi di variabel imajinatif atau teorinya apa Dim? Tadi variabel apa? Variabel slug. Ya, seperti yang disebutkan tadi oleh Dimas. Ya mungkin cukup segitu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.